Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang mulia ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang saya pribadi berdoa semoga Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dan mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan terkait masalah syarat-syarat Jumatan, ya, syarat-syarat Jumatan. Masih menyambung tentang tema Jumatan. Di malam yang mulia ini kita sampaikan tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun hamdullahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minin wal mu'minati fil akhirah. Rukun khutbah, rukun dalam dua khutbah, ya, itu ada 5. Yang pertama hamdullahi fihima. Yang pertama adalah memuji Allah pada dua khutbah itu. Sekali lagi kita sampaikan, yang namanya rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah ibadah. Dan jika sesuatu itu tidak dilakukan, maka ibadah itu dianggap tidak ada, atau ibadah itu menjadi tidak sah. Sebagaimana sholat memiliki rukun, puasa memiliki rukun, dan khutbah Jumat di sini juga ada rukun-rukunnya. Rukunnya dua khutbah Jumat itu ada 5. Yang pertama, memuji Allah di dalam dua khutbah itu, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Memuji Allah di sini maksudnya mengucapkan alhamdulillah atau hamdan lillah atau lillahil hamdu. Tidak sah, ya, memulai khutbah Jumat dengan selain tahmid. Jadi harus ada tahmid kepada Allah di dua khutbah tersebut. Sebenarnya bukan hanya di dalam khutbah, ya, di dalam segala ceramah lebih baik seorang dai, seorang ustadz, ustadzah mengawali ceramahnya dengan memuji kepada Allah. Karena kita ini mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Selain kesehatan, kita nikmat hadir dalam majelis ilmu. Maka kita hendaknya memuji kepada Allah. Kemudian yang berikutnya termasuk rukun dari khutbah adalah wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua khutbah tersebut. Baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua harus diucapkan di dalamnya sholawat. Seperti bacaan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau usalli ala Muhammad atau nusalli ala Muhammad atau as-salatu ala Muhammad atau as-salatu ala Ahmad
Ahmad juga nama Nabi Muhammad sehingga boleh. Atau as-salawatu 'alar rasul, ya boleh. Maka tidak boleh misalnya lafaz lain rahimallahu Muhammadan atau sallallahu alaihi tanpa menyebut Nabi Muhammad, ini juga tidak mencukupi. Atau ada yang di akhir-akhir ini orang dikiranya mengucapkan sholawat, yang dengan mengucapkan sallu alaihi. Sallu alaihi itu bukan sholawat, ya. Harus disebut Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi itu apa maksudnya? Bersolawatlah kepadanya. Itu sebuah perintah, ya. Sallu itu fi'il amr, maka tidak cukup itu disebut sebagai sholawat. Kalau mau sholawat, Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mendengar Nabi Muhammad, maka sebaiknya kita bersolawat kepada beliau, karena beliau mengatakan orang yang paling pelit adalah orang yang mendengar namaku dan tidak bersolawat atasku. Dan kita niati, ya Bapak Ibu, kita niati kita sedang berzikir, sedang bertabarruk, sedang beramal soleh. Jangan lelah mengucapkan sallallahu alaihi ala Muhammad, ya. Misal dalam menulis WhatsApp misalnya, kita harus menulis nama Nabi Muhammad, maka tambahi di belakangnya sallallahu ala Muhammad, ya. Niatkan itu kita sedang berzikir, niatkan kita sedang beramal soleh. Jangan disingkat SAW atau disingkat S, ya. Jangan bakhil, ya, jangan bakhil. Tulis lengkap sallallahu ala Muhammad. Ketika disebut Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah wal wasiyatu bittaqwa fihima. Berwasiat pada ketakwaan di dua khutbah tersebut. Maka wasiat ketakwaan, apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu adalah bimtitsalil awamiri wajtinabin nawahi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang namanya ketakwaan. Maka isi khutbah harus ada perintah-perintah Allah, atau isi khutbah harus ada larangan-larangan Allah di situ. Tidak cukup misalnya isi khutbahnya mari kita mengelola uang kita dengan hemat misalnya, ya. Mari kita bersungguh-sungguh dalam bekerja misalnya, ya. Atau mari kita jaga kesehatan jasmani rohani kita, tidak cukup, ya. Atau mari kita coblos, apalagi kalau sampai pemilu, kampanye, tidak cukup. Jadi isi dari khutbah harus benar-benar berupa perintah, misalnya mari kita menegakkan sholat, ya. Mari kita isi bulan Rajab ini dengan amal soleh, ya. Atau sebaliknya berupa larangan-larangan Allah. Mari kita jaga kemuliaan bulan Rajab ini, jangan kita berbuat maksiat, karena Allah berfirman fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan Rajab dan di bulan-bulan haram. Nah, ini baru boleh. Tidak cukup juga berupa mengucapkan hanya fadail a'mal atau fadilah suatu amal dan tidak ada perintah untuk melakukan. Isi khutbah misalnya menerangkan tentang fadilah salat syuruk misalnya, diterangkan dari awal sampai akhir. Atau fadilah salat tahajud, bahwa salat tahajud Bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah demikian. Tapi tidak ada perintah, tidak disebutkan di situ mari kita tegakkan malam hari untuk melaksanakan salat. Tidak ada kalimat itu, hanya fadail saja, maka tidak cukup. Jadi benar-benar harus ada perintah dari khatib kepada jamaah, sehingga disebutkan Rasulullah ketika khutbah Jumat itu beliau seperti seorang
komandan perang. Ya, seorang komandan perang. Jadi benar-benar isinya perintah-perintah dan beliau sampai disebutkan mukanya itu sampai merah. Ya. Jadi khutbah Jumat itu bukan seperti pengajian malam Selasa jam masbah, ya. Jadi harus berapi-api. Ya. Khutbah Jumat isinya safinatun najah, tidak boleh. Tidak boleh kalau misalnya khutbah Jumat ya, misalnya pada khutbah ini khatib akan menerangkan tentang rukun-rukun khutbah. Ya, misalnya, atau kita akan menerangkan tentang pembagian najis. Tidak boleh. Tidak ada di situ perintah. Ya, ada situ perintah. Atau kita akan menerangkan bagaimana cara merawat jenazah. Jadi harus ada ketakwaan. Ini kalau apa yang disyarah di dalam Nailur Roja ini. Tapi ada juga ya nanti kalau misalnya ada khatib yang berbeda paham dengan apa yang kita bahas ini, ada juga yang berpendapat segala ajaran agama Islam itu adalah ketakwaan. Ya monggo saja. Tapi kita kembalikan kepada makna yang masyhur bahwa takwa itu adalah berupa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga apa? Isi dari khutbah itu supaya orang itu semangat, ya, supaya orang semangat. Seminggu, satu pekan dia mungkin melalui hari-harinya dengan banyak kemaksiatan, banyak amalan-amalan yang ditinggalkan, maka Allah syariatkan hari Jumat sehingga ingat lagi, kembali lagi, ingat, semangat lagi. Sepekan lagi balik malih itu kemaksiatan yang tidak ya. Maksudnya setiap pekan tuh Allah ingatkan dengan adanya syariat Jumatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya wa qiraatu ayati minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca ayat dari Al-Qur'an di salah satu dari dua khutbah. Artinya tidak perlu harus dua khutbah itu semua ada ayatnya. Salah satunya sudah cukup. Tapi kalau mau semuanya, khutbah pertama ada ayat Al-Qur'an, khutbah kedua ada ayat Al-Qur'an, ya tentu enggak masalah. Tapi rukunnya cukup salah satunya. Apa yang disebut dengan membaca ayat dari Al-Qur'an di sini adalah ayat yang sempurna dan bisa dipahami, atau ayatun muhkamatun, ya, ayat yang tidak multitafsir. Ya, dan harus dibaca satu ayat sempurna. Tidak cukup misalnya seorang khatib dia khutbah kemudian dia menyebut ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Thaha. Ya, misalnya. Itu ayat. Tapi tidak cukup seseorang khutbah hanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Thaha, atau Yasin, atau Alif Lam Mim. Tidak cukup. Atau potongan ayat, dzalikal kitabul la raib, misalnya. Ini juga tidak cukup. Harus satu ayat yang sempurna, dan ayat itu adalah ayat yang muhkamat atau ayat yang bisa dipahami tanpa ada multitafsir. Kan Thaha, Yasin, Alif Lam Mim itu kan ya hanya Allah saja yang Maha tahu maknanya. Sehingga itu tidak cukup dipakai untuk isi khutbah. Harus ditambah dengan ayat berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah doa untuk orang mukminin dan mukminat di akhir khutbah atau khutbah yang kedua. Jadi ini juga sebuah rukun. Ya, khutbah yang kedua itu harus ditutup dengan doa untuk orang-orang mukminin, doa-doa yang terkait dengan ukhrawi, kebaikan-kebaikan akhirat, ya. Dan doa untuk kaum mukminin secara umum, ya. Tidak cukup doa untuk sendiri, tidak cukup doa untuk orang yang tidak hadir, misalnya Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tidak cukup. Ya, Allah mansuril mujahidina fi kulli makan, maksudnya ya Allah tolonglah para mujahidin di setiap tempat. Misalnya cukup, misalnya doa itu saja tidak cukup. Ya. Atau doa Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja misalnya. Kemudian ditambah Rabbana hablana
kemudian apalagi Rabbana atina, tidak cukup. Harus ada doa untuk orang mukmin secara umum dan orang mukminat secara umum. Dan doa yang terkait dengan ukhrawi. Kalau tadi ditambahkan boleh ya, bukan hanya Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin, tapi ada tambahan Rabbighfirli, kemudian misalnya Rabbana hablana atau Allahumma inna nas'alukal huda. Boleh, itu untuk tambahan saja. Tapi yang paling rukun adalah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu juga bisa dipakai untuk doa ketika khutbah. Maka tidak cukup ya misalnya doa hanya terkait masalah ya Allah sembuhkanlah orang-orang sakit di sekitar kami, ya Allah berikanlah saya istri yang solihah, ya Allah berikanlah anak kepada saya, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya. Tidak cukup. Meskipun itu boleh ditambahkan sekali lagi ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan disunahkan di sini menyebut mukminat juga. Tidak cukup mukminin, tapi disunahkan ada tambahan mukminat, yaitu wanita-wanita mukmin itu juga didoakan. Dan juga disunahkan di sini adalah mendoakan para pemimpin dan para tentara-tentara mereka. Jadi mendoakan polisi, tentara itu sunnah di dalam Nailur Roja. Ya. Doakan Pak Bu, nggih. Doakan yang bagus tapi nggih. Ya Allah berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin kami. Ya Allah berikanlah kekuatan kepada tentara-tentara negara ini sehingga bisa menjaga negara ini dari gangguan musuh yang datang. Doakan seperti itu. Ya, kepada para khatib ya. Ini disunnahkan. Dan bukan hanya ketika khutbah ya, di dalam doa-doa kita secara umum itu disunnahkan mendoakan para pemimpin dan mendoakan para tentara yang menjaga negara ini. Berat loh jadi tentara nggih, berpisah dari keluarga ketika berjaga ya, mereka tidak tidur semalaman ya, tidak tahu ditugaskan sampai berapa lama di batas-batas misalnya Papua, di timur ya, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu adalah rukun dari khutbah ya. Jadi ada 5 ya. Selama ini sudah terpenuhi, maka sudah terpenuhi, sudah layak jalan menjadi khatib bila intinya gitu ya. Kemudian syurutul khutbataini asyaratun. Kemudian syarat-syaratnya khutbah itu ada 10. Ya, rukun itu adalah yang ada di dalam ibadah. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang terpenuhi sebelum melakukan ibadah. Ya, bedakan antara rukun dengan syarat ya. Syurutul khutbataini asyaratun. Syarat 2 khutbah itu ada 10. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbari. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Seorang khatib dia harus dalam keadaan berwudu. Sebelum khutbah dia harus sudah berwudu dan dia tidak boleh berhadas besar. Kalau dia berhadas besar, dia harus mandi janabah dulu. Hadas besar, hadas kecil, hadas besar dikarenakan hadas besar itu misalnya mandi berhubungan badan, kemudian keluar air mani ya. Itu penyebab seseorang harus mandi janabah. Wa taharatu 'anil najasati, kemudian syarat yang kedua adalah suci dari najis fi tsaubi wal badani wal makani. Yaitu harus suci dari najis di dalam apa? Di pakaiannya, di badannya, di tempatnya. Berkali-kali kita bahas kewajiban kita membersihkan najis itu pada 3 lokasi. Yang pertama pakaian kita yang kita pakai untuk sholat ya. Maka seseorang yang sholat dengan pakaian yang najis maka sholatnya tidak sah. Seorang khatib yang dia khutbah dengan pakaian yang najis maka khutbahnya tidak sah.
Dan yang wajib kita bersihkan adalah yang nempel, yang kita pakai. Sementara yang di tempat cucian, ya, seseorang punya pakaian kena najis, tapi di tempat cucian nggak dia pakai untuk sholat, ya nggak masalah. Nyucinya nanti malam, besok pagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Buatan gitu. Ya, kapan aja dia nggak berdosa. Yang jelas ya mungkin mampu gitu aja. Yang jelas kewajiban membersihkan najis adalah pakaian yang dipakai untuk sholat. Wal badani, badan juga demikian. Badan yang kena najis, maka seseorang itu tidak sah sholatnya, tidak sah khutbahnya. Maka pastikan sebelum naik mimbar, sebelum kita ke masjid, maka kita sudah bersih dari najis. Wal makani, dan tempat yang kita pakai untuk khutbah, tempat yang kita pakai untuk sholat, pastikan bersih dari segala najis. Najis itu ada 3 najis, ya, mughaladzah, yaitu najisnya anjing dan babi, membersihkannya dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan debu atau tanah. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan, yaitu najisnya bayi laki-laki yang belum makan atau minum kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun, maka membersihkannya cukup memercikkan air. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasithah, yaitu segala najis selain najis mughaladzah dan mukhaffafah tadi. Ya, najis apapun, membersihkannya ya pokoknya dibersihkan sampai najis itu hilang. Tidak cukup memercikkan, tapi juga tidak perlu sampai 7 kali. Misalnya kotoran sapi, misalnya kotoran burung, misalnya kotoran kita sendiri, ya. Itu namanya najis mutawassithah. Bersihkan, siram pakai air atau bersihkan, yang penting sudah hilang, maka itu sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, tentu seperti kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tetap najis. Dalilnya adalah qiyas bahwa kotoran manusia saja najis, apalagi kotoran hewan. Sementara manusia itu lebih mulia dari hewan. Kotorannya manusia aja najis, padahal manusia lebih mulia daripada hewan, apalagi kotoran hewan. Qiyas aulawi namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian wasitrul aurati. Kemudian syarat yang berikutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat ini juga bagian dari syarat khutbah. Maka seorang khatib dia harus menutup auratnya. Aurat seorang laki-laki, karena khatib itu harus laki-laki. Auratnya laki-laki ya di atas pusar dan di bawah lutut, antara pusar sampai lutut, antara pusar sampai artinya bukan jenengan bergendong ya Pak ya, bukan jenengan bergendong, maksudnya artinya kalau jenengan pakai baju kemudian kebetulan bajunya jenengan itu meledeh sidik atau ketok kulitin jenengan, maka jenengan khutbahnya tetap sah, sholatnya juga tetap sah. Jangan pakai sarung atau celana kok kebetulan suwe itu saking apa ngirite itu, saking hematnya nggak mau beli sarung, suwe di bawah lutut suwe. Nah itu sholatnya jenengan tetap sah, sholat khutbahnya jenengan tetap sah. Berbeda dengan auratnya seorang wanita. Kalau seorang wanita nyun sewu, naudzubillah, nyun sewu pas sholat kemudian bledeh, atau bajunya bledeh atau rambutnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Ini loh ya. Sehingga bukan berarti maksudnya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut jutu ana wong khutbah orang nganggo klambi, duneke wong edan gitu. Ya, karena memang ini meskipun tidak harus ditutup, tapi segala sesuatu yang pantas ditutup maka tutup. Ya. Sesuatu yang menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman orang, maka hendaknya kita hindari. Wasitrul aurah, wasatrul aurah. Maaf. Aurat di dalam mazhab Syafi'i itu diartikan dua. Aurat di dalam sholat itu adalah sesuatu yang harus ditutup. Aurat di luar sholat itu namanya sesuatu yang tidak boleh dilihat.
Wal qiyamu 'alal qadir. Kemudian syarat yang berikutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau ada seorang khatib ya, dia tidak bisa berdiri, ya, maka hendaknya dia duduk. Kalau duduk tidak bisa juga, maka hendaknya berbaring. Wal aula lahu al istikhlaf. Tapi seyogyanya, utamanya, kalau nggak bisa berdiri ya golek ganti. Nggak memaksakan duduk, gitu. Apalagi sampai berbaring, duduk aja nggak bisa berbaring, masa khotib kok berbaring, gitu. Gitu. Kepenaman, gitu. Misalnya sakit, tapi kan orang menimbulkan suudzon-suudzonnya, lebih baik dia sebagai makmum dan cari orang yang sehat menjadi khotib. Tapi wallah alam ya Bapak Ibu, mungkin bisa jadi di beberapa zaman atau di beberapa tempat ada orang yang memang kalau enggak simbah ini, kalau enggak Pak Ustadz ini, enggak ada yang mau, ya, misalnya mengganti. Ya, kalau seperti itu misalnya simbahnya enggak bisa berdiri, ya udah duduk, khutbahnya sambil duduk. Kemudian wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Kemudian syarat yang berikutnya, duduk di antara dua khutbah lamanya sekadar melebihi tuma'ninahnya salat. Tuma'ninahnya salat itu adalah sekadar bacaan subhanallah. Nah, duduk antara dua khutbah itu harus lebih lama sedikit daripada bacaan subhanallah. Dijelaskan di sini, yaitu sempurnanya adalah sekadar bacaan surat Al-Ikhlas. Ya, duduknya itu loh. Khutbah pertama selesai, terus khotib duduk. Nah, lama duduknya itu sekadar surat Al-Ikhlas. Bahkan disunahkan adalah membacanya, ya, saat duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Tapi tidak membaca apa-apa juga enggak masalah, ya, tidak membaca. Yang penting duduknya tadi tidak terlalu lama, tidak juga terlalu sebentar, seperti orang rukuk, seperti orang iktidal, seperti orang sujud. Itu lamanya harus agak sedikit lama dikit. Wal muwalatu bainahuma. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah berterusan, ya, antara khutbah satu ke khutbah yang lain. Berterusan itu maksudnya tidak memisah dengan waktu yang lama. Misalnya khutbah selesai, khutbah satu selesai, kemudian malah ngopi-ngopi atau matur-turu, malah balesi HP misalnya. Nah, ini tidak benar. Mualat itu nyambung, ya. Jadi khutbah satu selesai, duduk sebentar, langsung nyambung ke khutbah kedua, tidak dijeda dengan kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan khutbah. Delok TV atau ngobrol sama jamaah, piye khutbahku apik ora misalnya, atau malah balasi WA. Nah, ini tidak boleh. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah berkesinambungan antara dua khutbah itu dengan salat Jumat. Artinya selesai khutbah kedua maka langsung muadzin qomat, kemudian imam langsung mengimami, tidak menjeda dengan kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan khutbah dan sholat tersebut. Wa antakuna bil arabiyyati. Ya, ini juga pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa khutbah Jumat itu dua-duanya harus dengan bahasa Arab. Ya, dua-duanya harus dengan bahasa Arab meskipun jamaahnya tidak paham. Ya, meskipun jamaahnya tidak paham. Kalau jenengan misalnya pas umroh, ya, misalnya pas hadir di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, itu ya sesungguhnya khutbah yang benar-benar syar'i, ya seperti itu, bahasa Arab semuanya, ya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan harus bahasa Arab semua ini adalah minimal dalam rukun-rukunnya tadi. 5 rukun itu yang berbahasa Arab semua, ya. Selebihnya pakai bahasa selain itu boleh, karena tidak banyak orang yang bisa berbahasa Arab semuanya. Tapi kalau menjadikan seluruh khutbah dari salam sampai akhir berbahasa Arab, maka itu yang paling afdol. Nah, tapi kalau tidak, maka cukup yang rukun-rukun tadi. Yang pertama adalah tahmidnya harus pakai bahasa Arab, sholawatnya harus pakai bahasa Arab, ayat Al-Qur'annya tentu harus pakai bahasa Arab,
Kemudian wasiat ketakwaannya harus dengan bahasa Arab, yaitu bacaan usikum wa nafsi bitaqwallah atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu juga sudah cukup. Jadi harus ada kalimat ittaqullah. Selebihnya boleh pakai bahasa mana. Maka Bapak Ibu khususnya para khatib ya, misalnya kita menjumpai beberapa khutbah ada tambahan usikum wa nafsi bitaqwallah, itu bukan bid'ah, itu apa yang disyariatkan oleh para salafus saleh, yaitu membahasa Arabkan wasiat ketakwaan. Kemudian wa ayyusmi'aha arba'in ya, syarat yang berikutnya adalah didengar minimal 40 orang. Melihat Jumatannya di zaman Rasul, para sahabat tidak pernah kurang dari 40 orang. Maka dalam mazhab ini memberikan syarat biar seperti di zaman Nabi, bahwa Jumatan minimal adalah 40 orang. Tapi monggo kalau mau pakai mazhab yang lain boleh saja, karena mungkin bisa jadi ada beberapa masjid di pelosok ya, yang penduduknya di situ hanya sedikit, hanya 40 kakak misalnya, yang 20 kakak glidik kabeh gitu. Yang 20 kakak ke kota, berarti kalau pas Jumatan cuma 20 orang ya, 20 orang aja ada anak kecil 5 gitu. Nah, berarti tinggal 15 ya. Sing muadzin, sing khutbah loro, berarti kayak 13 gitu. Sing loro telu kayak 10 ya, itu mungkin ya bolehlah memakai mazhab yang lain, boleh ya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Cuma dalam hal ini sebaiknya kita mencari, seandainya bisa memilih ya, seandainya bisa memilih, maka carilah masjid-masjid yang jamaahnya banyak dalam masalah Jumatan. Supaya apa? Supaya berkesesuaian seperti jamaah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian sudah kita bahas. Wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Syarat yang berikutnya hendaknya seluruh khutbah itu di waktu zuhur. Ya, jadi misalnya salah satu khutbah Jumat itu masuk waktu asar misalnya, atau sebelum waktu zuhur tiba, maka khutbahnya menjadi tidak sah. Jadi harus dipastikan masuk waktu zuhur baru dimulai khutbah Jumat. Ya, dimulai adzannya. Syukur sedikit dimundurkan sedikit supaya apa? Supaya banyak orang yang hadir ya. Supaya banyak orang yang hadir, karena kadang ada di beberapa tempat yang seseorang itu kesulitan untuk hadir misalnya setengah 12 karena mungkin aturan dari kantornya atau sekolahnya. Monggo silahkan ini bisa disesuaikan. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Tapi kalau seandainya di situ orang pada senang disiplin, memang di situ orang pada bisa disiplin di awal waktu zuhur, ya lebih bagus ya. Misalnya zuhur setengah 12 tepat, ya monggo setengah 12 ya, nggak usah mundur-mundurkan misalnya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah beberapa yang terkait masalah khutbah ya, baik dari rukun dan syarat-syaratnya. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah SWT memberikan kita semua kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah, Allah berikan kita semua akhir hayat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, yang salah dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.